Nomor 2, lingkaran O itu di dalam segitiga ABC. Titik P, Q, dan R adalah titik singgung dari garis BC, CA, sama AB. Jadi P itu ada titik singgung, sama Q, sama R titik singgungnya ini garis singgungnya nih, gitu. Kalau dia menyinggung, udah pasti dia itu siku-siku dengan jari-jarinya. Nah, siku-siku dengan jari-jari. Kalau dia menyinggung pasti siku-siku dengan jari-jari. AB sama dengan AC sama dengan 13. AB sama AC 13, berarti ini segitiganya sama kaki. BC-nya 10. Dari sini ke sini 10. Gitu. Tentukanlah nilai AR. AR berarti AR ada ke sini ya. Kita butuh apa nih nyari AR? Kalau ini kan kita lihatnya ada siku-siku. Berarti boleh dong kita tarik gini buat cari AR. Berarti butuh bantuan segitiga ini buat nyari si AR. Kalau untuk nyari si AR berarti kita harus taruh jari-jari sama dari A ke O, titik pusat ini. Nah, dari BC itu 10 berarti PC-nya itu 5. Nah, kita cari jari-jari ini nih. Ya, jari-jari ini kita cari biar kita bisa dapat AR. Cari jari-jari. Kalau rumus jari-jari lingkaran di dalam segitiga, ya, jari-jarinya itu sama dengan luas dibagi S. S itu apa sih? S itu keliling segitiga, setengahnya dari keliling. Ya, kita cari luas. Luas itu kan alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya berapa nih? Nah, ini ketahuan pakai Pitagoras. Ini kan segitiga. Ya, kalau sisi miringnya 13, alasnya 5, berarti tingginya kan 12. Triple Pitagoras kan 5, 12, 13. Ya udah, berarti alasnya 10, ya alasnya 10, tingginya si AP, ya AP-nya itu sama dengan 12 pakai triple Pitagoras. Bagi 2 dibagi sama setengah keliling. Setengah keliling itu berarti 13 tambah 13 26. 26 tambah 10 kan kelilingnya. Jadi 36 ya. 36 kita bagi 2 dapat 18. Ya, S itu setengah keliling. 120 bagi 2 itu 60 per 18. Masing-masing dibagi 6 aja ya. Dapat 10 bagi 6 dapat 3. Jadi 10 per 3 nih jari-jari. 10 per 3. Berarti ini ke sini 10 per 3 juga dari O ke P. Ya, O ke P itu berarti 10 per 3. 10 per 3. Dapat dong kita nyari AO ya. Kita cari AO dulu. Ini saya kembahin dulu biar AO itu ya. Ini dia kan sini. Berarti AP dikurang dengan OP ya. Nah, AP-nya itu 12 ya. 12 ini ke sini 12 dikurang 10 per 3 dapat AO dikurang 10 per 3. 12 itu jadi 36 per 3 kan, dikurang 10 per 3 dapat 26 per 3. Gitu, udah dapat AO itu 26 per 3. Nah, dari sini dapat nih segitiganya kan. Ini udah dapat segitiga. Jadi bisa dong kita dapat si AR-nya. Ya. AR itu kita pakai Pitagoras. Sisi miring, ya sisi miringnya 26 per 3 kuadrat dikurang dengan sisi tegaknya 10 per 3 kuadrat. Kita akarin. Nah, 26 kuadrat itu kan 676, 3 kuadrat 9, 10 kuadrat itu 100, 3 kuadrat 9 gitu. Terus 676 itu kan dikurang 100 jadi 576 per 9 diakarin. 576 diakarin itu dapat 24. 24. Nah, akar 9 3. Jadi 24 bagi 3 8. AR hasilnya adalah 8. Kemudian sin AOR ya. Kita keluarin aja segitiganya nih ya. AOR ini siku-siku ya. Si AOR. Nah, A ya, A O R, siku-siku di R, ini O. Berarti ini kan yang dicari. Si AO-nya itu 26 per 3, AR-nya itu 13. AR-nya 8 ya, bukan 13.
AR 8 ya. AR ini ke sini 8. Yang ini. Sin AOR. Sin itu depan ya, dibagi samping ya. Sin AOR. Jadi depannya itu 8, sampingnya 26/3. 26/3. Jadi 8 kali 3/26. Dibalik ya. Ya, 26/3 naik ke atas jadi 3/26. Nah, ini kalau kita sederhanain dibagi 2 ya, jadi 4. Atau ini kan ini kali ini kan 24 sama 26. Sama-sama dibagi 2, 12/13. Ya, jadi sin AOR 12/13. Kemudian cari tangen AOR ya, tangan. Ini kan tadi si RO-nya 10/3. Tangan itu depan, samping ya, tangen AOR. Depannya 8 ya, sampingnya itu 10/3. Naik ke atas ya. Naik ke atas 8 dikali 3/10 atau gini aja ya. Dibagi 2 itu 4, dibagi 2 5 ya. Terus si 3-nya naik ke atas. 3 itu kan dikali ke 4 ya, naik ke atas. Jadi 12/5. Jadi tangen AOR 12/5. Radius lingkaran O. Tadi kita udah dapat radius sudah duluan ya. 10/3 radiusnya. 10/3 udah dapat duluan di awal. Skalar produk dari AB kali AO sama AB kali BC berapa? Untuk memperjelas untuk jawaban ini saya bikin segitiga lagi nih buat ini nih. Ya, saya bikin segitiga. Biar agak lebih jelas. Oke. Nah, ini dia kan motong sini tadi ya. Ini A, ini B, ini C. Tadi O di sini ya. Kita anggap O tadi sini. Ya, ada siku-siku di sini. Gitu. Ini O. Gitu ya. Ini 13, ini 10 ya. Terus tingginya itu ini ke sini 12 ya. AB kali AO ini kan perkalian skalar ya. Kalau AB dikali AO itu sama dengan panjang AB dikali dengan panjang AO kali cos theta ya. Tapi tetanya kita pakai siapa? Ini kan AB dikali dengan AO ya, berarti kita pakai tetanya yang ini gitu. AB kan ngapit ini ke sini gitu. Nah, tadi kita dapat ini ya, sudut O kan kita tadi dapat sin ya, dapat sin. Kita dapat sin O itu ini kan 12/13. Nah, kalau ini sinnya 12/13 berarti ini cosnya 12/13 ya. Ini si tetanya nih 12/13. Ingat ya, kalau sinnya ini berarti cosnya ini sama. Kalau misalnya dia gantian, kalau ini sin ini jadi cos gitu ya. Jadi gak usah kita cari lagi cos dari sudut A ini, nggak usah dicari karena kan tadi kita udah dapat sinnya ini ya. Kita udah dapat sinnya ini, berarti cosnya juga sama. Jadi AB itu 13 ya. AO ya, tadi kita dapat AO nya itu 26/3 ya. 26/3. Nah, cos theta kalau di sini kan sin tetanya itu 12/13. Nah, di sini cos tetanya sama nilainya 12/13 gitu ya. Sin tetanya di sini 12/13 ya. Cosnya juga sama 12/13. Coret. 12 bagi 3 itu 4 ya. 4 kali 26 itu 104 ya. Jadi perkalian skalarnya adalah 104 gitu. Selanjutnya AB dikali BC. AB dikali dengan vektor BC. AB kan sini gitu, BC ke sana
Nah, kalau kita mau pakai perkalian skalar yang pakai cos, ya, ini sudut si AB sama BC-nya harusnya begini dia. Harusnya ini kan sudutnya di sini pakainya B-nya ya. Ini A, ini B, ini C. Seharusnya bukan AB tapi BA gitu ya. Karena AB arahnya ke sini ya, kita maunya BA, seharusnya BA. Karena kenapa? Karena arahnya harus ke sana biar dapat sudut sini. Berarti AB itu terbalik ya. Kalau AB itu di sini nilainya kan 13 ya, AB 13. Kalau vektor itu dari B ke A itu beda arahnya, jadi min 13 si AB gitu. AB kali BC itu kan berarti AB panjang AB dikali panjang BC cos alfa deh, misalnya cos alfa. Karena ini terbalik ya, ini terbalik, ini ke bawah. Kalau mau pakai sudut cos, dia harusnya ininya ke arah sebaliknya, berarti si AB jadi min 13 gitu. Nah, BC itu 10 ya, seperti itu. Cos alfa ini si alfa, misalnya kita pakai alfanya ini. Kalau cos itu kan samping miring ya, siku-sikunya kan di sini. Alfa sampingnya 5, miringnya 13. Jadi 13 habis min 10 kali 5 min 50. Jadi AB kali BC sama dengan min 50. Ingat ya, arah itu beda. AB dengan BA itu beda. Ya. Kenapa ini jadi negatif? Biar sesuai dengan rumus perkalian vektor ini. Ya, kita akan mau pakai sudut cos alfa, berarti arahnya harusnya ke sana. Tapi di soal kita diketahui arah AB itu ke sini, dia plus 13. Karena kita maunya ke sana ya, biar sesuai dengan rumus aturan kosinus ini ya, bukan aturan kosinus, rumus perkalian vektor ya, perkalian skalar, dia harus arahnya ke sana gitu ya. Kan kalau misalnya nomor A ya, nomor yang ini yang pertama AB kali AO, dia udah sesuai. AB ke sini, AO ke sini ya, berlawanan arah kan. Nah, ini juga berlawanan arah, yang sana ke sana. Tapi kalau misalnya dia bentuknya begini, ini ke sini, ini ke sini, ini nggak boleh, harusnya dia ke sana. Makanya kita bikin dia berlawanan arahnya adalah negatif gitu ya. Semoga paham.